Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang. wabarakatuh. Selamat Selamat siang. siang. Selamat siang semuanya. Ya. Halo Sobat Bela Negara dimanapun berada. Selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan. Bersama ini dengan saya Nurmiati dari Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Maluku, Papua, Seksi Wilayah 1. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu visualisasi bangsa yang menggugah rasa cinta dan tanah air. Di sini saya kedatangan 4 bintang tamu yang hebat. Ada Kak Rido, ada Kak Jusri, ada Kak Agit, dan ada Kak Lydia. Boleh mungkin kakak-kakak sekalian memperkenalkan diri dan menyebutkan instansinya masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Nurmi sudah mengundang saya ke podcastnya kakak. Perkenalkan, nama saya Rido Charles Matulisi. Saya dari Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua, Seksi Wilayah 2 Ambon, dan saat ini saya ditempatkan di Pos OVV. Jabatan saya adalah calon polisi kehutanan ahli pertama. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Jusri. Saya dari Balai Taman Nasional Manutela. Saya penyuluh kehutanan ahli pertama. Terima kasih telah diikutkan di podcast kali ini. Terima kasih. Selanjutnya saya guys, terima kasih telah diberi kesempatan. Perkenalkan dulu, nama saya Agit Sagita. Saya dari Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Maluku Papua, khususnya Seksi 1 Wilayah Manokwari, dan sekarang di Pos Fakfak. Untuk jabatan sekarang itu Polisi Kehutanan Ahli Pertama. Mungkin itu saja. Ya, dan saya Lydia Velmain Topiana. Saya dari Balai Taman Nasional Manusela dan jabatannya penyuluh kehutanan ahli pertama di Seksi Wilayah 1. Nah, mantap sekali. Terima kasih atas perkenalannya kakak-kakak sekalian. Baik, di sini kita semua tahu bahwa cinta tanah air bukan hanya sekedar kata, tapi harus tampak dalam tindakan nyata bagaimana cara kita bertindak, bagaimana cara kita berperilaku yang mencerminkan rasa cinta itu sendiri. Nah, bersama para bintang tamu yang hebat ini, kita akan menggali makna cinta tanah air. Di era modern ini, bagaimana cara kita menvisualisasikan Indonesia yang kita cintai. Oke, kita mulai saja acaranya. Di sini saya akan mulai bertanya dari Kak Jusri terlebih dahulu. Menurut kakak, bagaimana sih cinta tanah air di zaman sekarang ini? Ya, kalau menurut saya, cinta tanah air itu bukan soal menghafal lagu Indonesia Raya atau ikut apel pagi di instansi kita. Tapi tentang rasa memiliki, bagaimana kita menjaga, menghargai, dan memberi manfaat untuk negeri ini, sekecil apapun caranya. Ya, bagus sekali Kak ya. Terima kasih Kak Jusri. Lalu bagaimana dengan Kak Rido? Bagaimana menurut Kak Rido cinta tanah air itu? Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, kalau menurut saya, seseorang yang mencintai tanahnya sendiri adalah dia menunjukkan dia punya identitas untuk menghargai bangsanya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara kita menunjukkan rasa cinta kita kepada hasil ciptaan negara kita sendiri, yaitu menggunakan produk-produk lokal. Selain itu, kita juga punya bangsa yang sangat beragam, dengan budaya yang sangat beragam. Jadi tugas kita adalah untuk menjaga warisan budaya tersebut agar tetap lestari. Kemudian selain itu juga kita juga dapat menjaga alam kita dengan baik karena kita punya eh, potensi yang sangat besar sekali untuk digali dan dikembangkan untuk dapat menjadi warisan dunia. Jadi itu adalah menurut saya bagaimana kita menunjukkan rasa cinta kita kepada bangsa sendiri. Terima kasih. Nah, keren sekali ya. Jadi bentuknya itu bisa macam-macam.
mulai dari menghafal lagu Indonesia Raya, mencintai budaya, dan melestarikan budaya itu sendiri sebagai bentuk cinta tanah air kita. Keren. Nah, selanjutnya kita bahas realita yang terjadi di lapangan. Di lapangan itu kadang terjadi tantangan. Kalau menurut Agit dan Lydia, apa sih yang menjadi tantangan bangsa kita dari cinta tanah air itu sendiri? Saya persilahkan. Baik, kalau menurut saya itu tantangannya banyak ya, Mbak. Mulai dari kurangnya rasa persatuan, terus kita gampang terpecah belah, contohnya seperti ada adu argumen atau pendapat di media sosial itu salah satu pemicunya kita terpecah belah. Cuma yang saya inginkan perbedaan itu menjadi suatu kekuatan bagi bangsa kita. Jangan sampai karena perbedaan tadi kita mudah dipecah belah. Ya, benar sekali ya. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mas Agit. Terus ditambah lagi dengan kemajuan teknologi yang bisa saja itu menjadi pedang bermata dua. Kalau kita tidak bijak, bisa jadi teknologi itu menjadi alat perpecahan tadi. Tapi kalau digunakan dengan benar, teknologi bisa jadi sarana untuk menyebarkan semangat cinta akan tanah air. Menarik. Jadi, tantangan bangsa sekarang itu justru bisa jadi peluang kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Media Ya, sosial bisa menjadi pemersatu dari Sabang hingga Merauke untuk kita saling berkenalan, bersatu teguh, padahal beragam budaya. Nah, selanjutnya, coba kalian bayangkan seperti apa sih bangsa Indonesia yang ideal menurut kalian? Aku membayangkan Indonesia yang hijau, bersih, dan masyarakatnya peduli lingkungan. Gak buang sampah sembarangan, gak korupsi, dan saling menghargai. Kalau menurut aku sih, aku membayangkan bahwa Indonesia itu punya generasi emas. Generasi emas adalah kita generasi muda yang mempunyai kreativitas yang tinggi. Dan saya yakin dengan kreativitas kita yang tinggi tersebut, kita dapat membangun bangsa ini lebih baik dengan kreativitas yang kita miliki. Ya, kalau menurut saya membayangkan Indonesia itu yang digital, tetapi jiwa gotong royong itu masih ada. Terus teknologi maju, tapi nilai-nilai seperti sopan santun dan saling tolong menolong itu harus dipertahankan, harus dijaga gitu. ya, dan tentu saja Indonesia yang damai, ya kan? Jadi tidak ada lagi diskriminasi, tidak ada lagi kebencian. Semua saling menghargai meskipun kita berbeda suku, agama, dan budaya. Ya, mantap sekali. Terima kasih teman-teman. Itulah luar biasanya visualisasi bangsa. Dan sesungguhnya Indonesia bukan hanya maju secara ekonomi, tapi juga kuat secara moral dan persatuan. Dari obrolan ini, kita belajar bahwa cinta tanah air bukan hanya milik masa lalu, tapi juga milik masa kini dan masa depan. Ya, saya setuju dengan pendapat Kak Nurmi. Saya yakin bahwa kita semua punya peran sekecil apapun itu untuk membuat Indonesia yang lebih baik ke depan. Ya, betul Kakak Rido. Mulai dari diri kita sendiri dulu, dari hal-hal yang kecil, dan mulainya ya dari sekarang. Ya, karena bangsa yang besar bukan hanya punya kekayaan alam, tapi juga rakyat yang mencintai negerinya. Ayo kita tunjukkan rasa bangga kita dengan berbuat nyata untuk Indonesia. Kami 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 bangga bangga menjadi menjadi bagian bagian dari dari Indonesia. Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman sekalian atas partisipasinya datang ke podcast kita. Dan terima kasih sudah mendengarkan podcast Dialog Kebangsaan Angkatan 17 Kelompok B1. Sampai jumpa dan teruslah cinta tanah air dengan hati dan aksi. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Terima kasih semuanya. Kita adalah bangsa besar, lahir dari keberagaman, tumbuh dalam persatuan. Dari Sabang sampai Merauke, dari desa hingga kota, semangat juang itu tetap menyala di dada setiap anak bangsa. Bendera merah putih berkibar bukan sekadar simbol, melainkan tekad, keberanian, dan cinta yang menyatukan kita. Mari terus berkarya, berjuang dengan hati, dan menjaga tanah air ini dengan sepenuh jiwa. Karena kita Indonesia, satu bangsa, satu tanah air, dan satu kebanggaan yang tak tergantikan.